Jadi saya nggak ngerti kenapa kemudian hakim melakukan satu tegurannya, kemudian membatalkan demi hukum, menjadi batal demi hukum dakwaannya itu. Nah, ini big question ya. Jadi saya kira jalan keluarnya satu, JPU segera bikin dakwaan ulang. Dalam perspektif hukum, kita harus disiplin dalam konteks penerapan pasal-pasal atau mengadili seseorang. Itu kan terukur dengan pasal berapa, tuduhannya apa, dan lain sebagainya. Jadi harus ada objektivitas, sistematis, dan toleran setelah itu. Objektif maknanya tidak memihak, kita bicara objek itu sendiri. Sistematis ya tahapan-tahapan. Nah, saya melihat peristiwa sekarang ini ada lompatan logika yang terjadi, seolah-olah dengan putusan sela ini muncullah euforia karena dianggap kasus ditutup, kasus dihentikan. Itu keliru kalau dalam perspektif hukum melalui pasal 75 ayat 4 KUHP, di mana ada kewenangan jaksa untuk dapat mendakwa ulang. Jadi dakwa ulang itu ada kesempatan oleh undang-undang. Dan ini merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 PUU 20 Romawi dan tahun 2022. Itu memungkinkan juga untuk dilakukan dakwaan ulang. Karena dulu mengacu kepada pasal 143 KUHP yang lama. Nah, KUHP yang baru pasal 75 ayat 4 menyatakan boleh dapat diulang. Tapi persoalannya di waktu 1 minggu. Nah, saya duga dengan keras kalau jaksa penuntut umum tidak lakukan dakwaan ulang terhadap putusan sela ini, diduga ada permainan yang menyesatkan gitu loh. Kan nggak mungkin. Kenapa? Karena di pasal 75 ayat 2-nya itu dakwaan itu satu, mesti cermat, lengkap, dan jelas. Ini kenapa kok hakim jadi menyimpulkan obscure libel, jadi nggak jelas? Nah, apakah ada kesengajaan membuat sesuatu menjadi tidak jelas, tidak lengkap? Padahal udah diajarkan betul oleh KUHP harus seperti itu. Kalau dulu itu di pasal 143, kalau sekarang di pasal 75 ayat 2 gitu loh KUHP. Jadi poin pentingnya kita lihat nih seminggu ini. Saya harap JPU harus segera bikin dakwaan ulang. Nah, yang buat hakim tidak bermaksud saya mengajari, tapi kenapa tidak diingatkan jaksa harus dapat peluang hukumnya untuk melakukan dakwaan ulang. Nah, itu. Dan juga kepada teman-teman, sepertinya mereka tidak paham gitu loh, atau tidak mengerti saya. Kok euforia seolah-olah kasusnya menang dan langsung hal-hal yang bersyukur itu, syukur sih wajib, bagus kita mensyukuri sesuatu. Tapi ini belum akhir, belum. Masih ada peluang dari jaksa untuk dakwaan yang diulang gitu loh. Jadi saya kira polisi telah sempurna dalam perspektif undang-undang karena sudah melalui proses P19. Kalau sudah P19 kemudian dialirkan menjadi P21, itu relatif sempurna. Jadi saya nggak ngerti kenapa kemudian hakim melakukan satu tegurannya, kemudian membatalkan demi hukum, menjadi batal demi hukum dakwaannya itu. Nah, ini big question ya. Jadi saya kira jalan keluarnya satu, JPU segera bikin dakwaan ulang. Polisi tanya kepada JPU, kenapa ini terjadi? Apakah karena pengaruh gesekan seteru antara jaksa dan polisi ini lagi berseteru? Kayak masih ada imbasannya dari kemarin kasusnya si Febri? Bisa jadi. Karena semuanya itu kan berkaitan. Ya. Dan jeleknya di Indonesia ini, penegakan hukum tidak murni. Selalu ada pengaruh politik yang mempengaruhinya. Jadi sehingga keadilan jauh dirasakan. Saya kira begitu poin pentingnya. Penuntut umum batal demi hukum dikabulkan, oleh karena itu materi perlawanan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi.
Menimbang bahwa oleh karena perlawanan advokat terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak dapat dilanjutkan, maka berkas perkara atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan tim advokat terdakwa diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada negara. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3 dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM-14-13-M-1-2-06-2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 oleh Christina Indarwati SHMH sebagai Hakim Ketua, Rudi Rafli Siregar SHMH, Matilda Kristina Katarina SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Erni Esa dan kawan-kawan panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh tim dari penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi tim advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Demikian terdakwa ya. Telah selesai pembacaan putusan, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim bersiap memindahkan ruang sidang. Mas Roy Suryo insya Allah ya akan terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kemudian komitmen kami terus ya Mas terus. Komitmen kami terus bersama dengan advokat kami, para pejuang, para aktivis semuanya ya. Semua aktivis kita terus berjuang untuk terus menegakkan kebenaran dan keadilan, kejujuran, konstitusi. Seputih negara ini sejarah harus kita pulihkan ya. Kemudian kami meyakini ya bahwa keputusan pengadilan ini adalah bagian dari ikhtiar manusia, bagian dari ikhtiar negara, bagian dari ikhtiar seluruh pemangku kebijakan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua yang telah dilakukan sehingga keadilan dan kebenaran ini bisa tegak berdiri di negara ini, dan terlebih dari itu bahwa semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami menerima yang terjadi hari ini dari sejak kami melangkahkan kaki menuju kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Apapun yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri, oleh Majelis Hakim, kami terima dengan ikhlas sebagai bagian dari kami menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala untuk terus menegakkan keadilan kebenaran. Dan seluruh rakyat Indonesia, percayalah bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia, terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan. Baiklah, saya lanjutkan. Ya kan? Kami berterima kasih pada teman-teman wartawan yang selama ini mengikuti dan mengawal kami sampai putusan akhir ini. Ya, memang semua itu ada skenario Allah. Kami sudah siap
dengan putusan-putusan. Baik itu diterima maupun ditolak, kami sudah siap. Tapi faktanya dengan perjuangan kami, dengan pembelaan kami, eksepsi kami atau perlawanan kami yang luar biasa, akhirnya majelis hakim sepakat dengan apa isi dari perlawanan kami. Dan kami berterima kasih atas nama tim advokat Dr. Tifa. Ya, memang kami tadinya mengejar-ngejar bukti, bukan bukti, daftar bukti dan daftar saksi dari pihak BAP. Nah, karena sudah diputuskan seperti ini, maka kami tidak akan menuntut lagi dan kami berterima kasih. Semua itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Yang lain? Saya akan lanjut sedikit ya. Jadi sebetulnya secara mental ya, insya Allah ya, lebih dari 400 hari ya, kami sudah mempersiapkan diri. Terutama ketika Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ada 709 dokumen. Ya, kami sudah riset 709 dokumen ini. Ya, dan dengan senang hati, apabila memang sidang ini akan berlanjut, artinya eksepsi kami ditolak, kami akan siap ya, kami akan siap untuk menyampaikan hasil investigasi kami selama setahun ini terkait dengan 709 dokumen ya. Dan kemudian juga kami juga mendapatkan sebuah kekuatan juga ya, penguatan ya, bahwa ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak ya. Ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1985 itu harus memiliki dokumen seperti ini ya, yaitu transkrip nilai lengkap ya, SKS berjumlah 161 ya. Kemudian transkrip nilai tersebut ditandatangani secara lengkap oleh dekan, oleh pembantu dekan 1. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Dan apabila ya, dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen ya, 709 dokumen ada transkrip nilai ya yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini, dan ini sulit sekali akan dipertahankan ya. Jadi inilah yang salah satunya sudah kami persiapkan. Dan satu lagi, kami juga sudah mendapatkan bukti yang jelas tidak bisa dibantah ya, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985 ya, tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1985 itu 1985 itu materinya warnanya merah ya, materinya warna merah dengan nilai Rp500 dan itu dan bukan hijau, nilainya ya, 100. Nilainya 100. Ijazah yang menggunakan materi hijau dengan nilai Rp100 itu adalah ijazah sarjana muda. Ya, baik, dilanjutkan oleh Pak. Oke, ya. Saudara-saudara sekalian, apa makna dari putusan pengadilan tadi? Yang pertama ini adalah kemenangan due process of law. Hakim dengan cermat menjalankan proses due process of law dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Hukum acara pidana betul-betul diterapkan dengan rigid. Ya, kita hormat kepada keberanian hakim melaksanakan hukum acara pidana dengan sebaik-baiknya.